Amin. Bagaimana nih, dimaafkan enggak nih Ustaz sama Ustazah, minta maaf nih? Iya. Alhamdulillah. Iya, Ustaz. Sama-sama ya, kosong-kosong lagi ya. Ini adiknya kok ada kayak gininya. Nggak bisa dihidupkan. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan atau kembali mengingat Idul Adha itu apa, mari kita awali Zoom hari ini dengan membaca takbir kembali, karena hari ini masih hari tasyrik di mana kita masih disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Mari kita awali Zoom ini dengan membaca takbir bersama-sama ya. Semuanya membaca ya. Yuk kita bersama. Ustaz hitung dari hitungan ketiga, kita mulai baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Sudah. Nah, kita bisa dilanjutkan di rumah masing-masing ya. Baik anak-anak, kita sudahi dulu takbirnya, nanti kita lanjut lagi takbirnya ya. Ini masih disunahkan sampai 3 hari lagi. Hari ini, besok, dan besoknya lagi masih disunahkan. Jadi kita balik ke Zoom-nya terlebih dahulu ya. Baik, anak-anak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang masih ingat kemarin kita melaksanakan peringatan apa? Ayo, coba nih siapa yang ingat nih? Kemarin kita lagi melaksanakan peringatan apa? Ayo yang bisa menjawab. Peringatan Idul Adha. Ada yang bisa bercerita? Ustadz minta perwakilan, satu muslim, satu muslimah, bisa bercerita nggak bagaimana perayaan Idul Adha di rumahnya? Ayo bisa dinyatakan. Coba yang muslim siapa? Yang muslim dulu siapa? Coba angkat tangan. Beli sapi sama kambing. Oke, yang angkat tangan dari Mas Naufal ya, 2B ya. Oke, yang lain Ustadz minta mendengarkan terlebih dahulu. Silakan Mas Naufal, bisa diceritakan? Ayo. Sholat Id. Di rumah ada penyembelihan kurban. Di rumah ada penyembelihan kurban. Oke, apa lagi? Sholat Id yang cerah. Oh iya, bagus. Nah, sekarang dari yang muslimah ya, singkat saja. Siapa muslimah yang bisa mau bercerita? Silakan angkat tangan. Aku. Siapa? Namanya siapa? Aku banyak ini. Ustaz jadi bingung nih kalau bilang aku. Aku. Oh, Rana 2C, Rana 2C. Silakan Mbak Nana. Mana dah?
Ayo Mbak Nana, bagaimana nih pengalamannya kemarin ceritanya dari Hari Raya Idul Adha di rumahnya? Sapi. Oh, nyembelih sapi, oke. Apa lagi? Kambing. Oh, nyembelih kambing. Oh, bagus ya. Berarti di rumah anak-anak semua kemarin ada peringatan kurban semua ya? Iya. Kalau di rumah saya Ada. Di rumah ada juga. Ada. Ustaz kemarin kebetulan beli kurbannya di sekolah. Jadi Ustaz jadi panitia di sekolah ya. Kalau di rumah ceritanya di rumah Ustaz ceritanya khususnya daerah Besuk sana belum halal bihalal apa maksudnya baru assalamualaikum langsung padam. Pengalaman yang enggak mengenakan dalam hari raya itu. Hari Raya Idul Adha perlu kita ketahui kembali bahwasanya Hari Raya Idul Adha juga bisa kita sebut dengan Hari Raya Haji. Kenapa Hari Raya Idul Adha itu bisa kita sebut dengan Hari Raya Haji? Karena pada bulan Dzulhijjah ini umat Islam yang mampu melaksanakan ibadah haji di Mekah sana. Tepatnya kemarin inti dari puncak haji yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dzulhijjah ini adalah nama bulan Islam ya. Kalau bulan di mana di Indonesia kan Januari, Februari sampai Desember ya. Kalau dalam Islam itu kita mulai dari Muharram sampai terakhir ini bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini ada peristiwa-peristiwa yang sangat besar, yaitu diantaranya adalah peringatan Hari Raya Idul Adha, juga ada pelaksanaan ibadah haji di Mekah sana. Kemarin tanggal 9, tepatnya di hari Arafah, para kaum muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah haji di Mekah sana melaksanakan wukuf di Arafah. Dan kita umat Islam disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah kemarin. Alhamdulillah anak-anak semua kemarin ada yang melaksanakan puasa Arafah kemarin. Coba yang melaksanakan puasa Arafah bisa angkat tangan, raise hand-nya coba diaktifkan. Coba angkat tangan yang kemarin melaksanakan. Oke, alhamdulillah ada siapa ini? Mas Rizky, Mas Faru, Mas Wildan, Mas Bagus, Mbak Afifah, Mas Farhan. Wah, alhamdulillah banyak ya yang melaksanakan ibadah puasa Arafah kemarin. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah tahun depannya lagi kita bisa bertemu kembali dengan Arafah, bisa melaksanakan kembali sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Dzulhijjah ini selain dinamakan bulan haji, hari Dzulhijjah ini juga bisa disebut dengan hari raya Idul Kurban. Kenapa? Pada Idul Adha ini kita umat Islam disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kurban. Dari mana kisahnya? Kenapa bisa terjadi kurban di hari raya Idul Adha? Anak-anakku yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang kaya. Di zamannya beliau mempunyai kambing yang banyak. Masya Allah ya, kambingnya banyak. Dan beliau adalah salah satu nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada istri dan anak-anaknya. Sehingga ketika di suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya itu untuk menyembelih putranya tercinta. Adakah yang tahu siapa putra tercinta beliau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih? Maaf ya, Ustaz ternyata masih di mute sama Ustaz ya. Maaf. Ada yang tahu kira-kira Nabi siapa? Siapa putra? Masya Allah. Nabi Ismail adalah putra beliau yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan kurban, untuk disembelih. Wah, Masya Allah, bagaimana coba kalau Ustaz Diri kira-kira gimana Ustaz? Kalau mendengar berita putranya diperintah untuk disembelih gimana Ustaz?
masih susah untuk menerima kayaknya. Masya Allah. Kalau sudah Tina gimana Ustazah? Saya pasti nangis itu. Oh, kalau nangis, Masya Allah. Tetapi anak-anakku perlu kalian ketahui apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim SAW. Beliau berpikir apakah itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah itu benar-benar perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Sehingga di malam Arafah, di mana dikenalkan beliau mengetahui bahwasanya itu memang benar-benar perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih putranya tercinta Nabi Ismail, maka tidak ada pikiran yang galau atau masih mikir atau istikharah atau masih bingung ini benar apa enggak gitu ya. Beliau langsung memerintahkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih putranya tercinta Nabi Ismail alaihi salam. Dengan senang hati Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya Ismail, wahai putra tercintaku Ismail, anakku ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada ayahmu ini untuk menyembelih kamu, untuk menjadikan kamu kurban. Karena Nabi Ismail adalah anak yang taat, anak yang berbakti kepada orang tua, dan termasuk juga adalah salah satu nabinya Allah yang juga sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau Nabi Ismail berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai ayahandaku tercinta, jika itu memang benar adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, laksanakanlah wahai ayahku. Aku ikhlas menerimanya. Masya Allah. Kalau kita, Masya Allah, kira-kira Ustaz Didin kalau ada yang begini menyampaikan begini, Ustaz Didin ada perintah dari Ustaz Didin ayamnya dulu sembelih, ikhlas enggak Ustaz? Apa masih mikir dua kali nih Ustaz? Ayo, kalau anak-anak kira-kira gimana nih kalau punya kambing bagus, Barok semuanya punya kambing bagus, Arkan punya sapi, terus sapinya sapi kesayangannya kalian semua ya, terus siapa lagi kira-kira? Aduh maaf Ustaz masih sebagian yang hafal. Briza punya ayam bagus gitu. Ayamnya, kambingnya, sapinya, semua kesayangannya Barok sama Arkan dan Briza ini. Kemudian dapat perintah dari Ustaz sama Ustazah untuk Barok, Briza sama Arkan sebagai bentuk uji ketaatan kalian diminta sapi, kambing dan ayam kesayangan kalian untuk disembelih dijadikan. Gimana nih buat kita tasyakuran semuanya buat gitu, gimana kira-kira perasaannya Barok, Briza sama Arkan? Kira-kira masih cemberut apa langsung bilang iya nih? Apa langsung nangis karena mau disembelih ayamnya atau kambingnya? Ayo gimana Barok, Briza sama Arkan? Saya nggak punya ayam. Seumpama punya gimana Mas? Seumpama Saya dulu nggak nih. punya ayam. Punyanya burung. Nah ya dah, seumpamanya gini. Seumpamanya gini. Mas Briza, burungnya disedekahkan semua ke Ustadz sama Ustadzah. Gimana tuh? Enggak, burungnya laku. Barok gimana Barok? Kalau seumpama Barok punya kambing nih, kambingnya disuruh disembelih buat selamatan, gimana Barok? Apakah Barok masih mungkin? Tidak punya. Tapi Udah punya sapi. tidak punya sapi. Ya gini dah. Iya. Punya enak kambing. Iya, makanya Ustadz bilang kalau seumpama kambingnya Barok disuruh disembelih buat selamatan gimana? Apa Barok langsung ikhlas atau masih mikir atau gimana tuh? Apakah apa tidak tega tuh? Oh ikhlas, Masya Allah. Hebat ya, ternyata Barok ikhlas ada. Apa perlu kita coba ini Ustazah? Arkan, gimana kan? Semua Arkan sapinya diminta untuk disembelih Arkan. Aku nggak punya sapi, Ustaz. Punyanya apa ini? Ayah punyanya kucing. Ya, gimana kalau kucingnya diminta Ustaz Didin? Karena Ustaz Didin sangat sayang sama kucing dan itu adalah kucing kesayangannya Arkan. Diminta sama Ustaz Didin. Apa Arkan akan ikhlas memberikan atau gimana nih? Masih berat ternyata. Sama dengan Briza tadi nih. Burungnya laku Ustaz, enggak apa-apa kalau mau dibeli gitu ya Mas Briza ya. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang begitulah kita. Apalagi kita, kalian semua ya, masih
masih kelas 2 ya saudara ya. Masih baru saja kalian semakin memperbaiki dari kalian untuk meningkatkan keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anak-anakku, Nabi Ismail sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ismail alaihissalam ketika disampaikan berita yang menurut kita sebenarnya kurang menyenangkan. Kita lihat bisa kita cerna tadi dari teman kita, dari Briza, dari Arkan yang katanya burungnya masih laku dijual Ustaz, kucingnya masih gitu. Tetapi Nabi Ismail karena keimanannya yang sangat luar biasa dan ketaatannya, patuhnya kepada orang tua, mengatakan, wahai ayahandaku, jika itu memang adalah benar perintah dari Allah, maka laksanakanlah aku ikhlas. Dan apa yang terjadi? Bukan hanya basa-basi anak-anakku. Nabi Ismail sallallahu alaihi wasallam langsung mempraktekkan beneran nih. Nabi Ismail langsung disembelih oleh Nabi Ibrahim. Tetapi ada kejadian yang sungguh-sungguh mengharukan di situ. Bagaimana bundanya ikhlas, tetapi linangan air matanya tidak bisa ditahan keluar dari matanya yang indah, mengeluarkan air mata karena putra tercintanya akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan kurban. Dan apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tidak peduli dengan nangisan istrinya, tetap putranya Ismail dijadikan kurban oleh Nabi Ibrahim. Sehingga ketika tidak tahu ya, dulu itu pedang apa pisau, tidak tahu ya, mungkin pedang karena zaman dulu masih banyak perang, mungkin bisa jadi pedangnya. Kalau sekarang kan tidak ada yang perang, adanya pisau. Kalau pisau sekarang rame soalnya kan manu bumbu di rumah pakai pisau, dan ada yang pakai pedangnya. Mungkin dulu pakai pedang, sehingga ketika disembelihkan itu kepada Nabi Ismail, Masya Allah, apa yang terjadi? Apakah Nabi Ismail benar-benar wafat karena disembelih? Sungguh anak-anakku perlu ketahui, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail untuk dijadikan kurban. Itu semata-mata hanya benar-benar menguji Nabi Ibrahim, sejauh mana kecintaannya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kuatnya imannya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika disembelih seperti yang sudah kita ketahui bersama, putra tercintanya Nabi Ismail diganti oleh kambing, sehingga Nabi Ismail tetap hidup dan yang disembelih adalah kambingnya. Nah, makanya anak-anak di kita sekarang kita banyak yang berkorban kambing gitu ya. Kalau ayam tidak ada, yang ada kambing ya. Banyak yang berkorban kambing dan juga sapi, karena emang dari dulu ketika Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim, Allah ganti dengan kambing. Insya Allah sungguh. Nah, untuk kita di Indonesia anak-anak, kalau dulu di Arab itu yang ada adalah kambing, unta. Sekarang di Indonesia ada unta ya. Yang boleh disembelih, yang boleh dijadikan kurban untuk di kita di Indonesia. Salah satunya adalah, ada yang bisa jawab? Apa saja kira-kira boleh dijadikan kurban? Ayo, siapa? Hewan apa saja? Apa? Apalagi? Apalagi? Ayam boleh, saudara? Ayam boleh? Kalau ayam boleh disembelih anak-anak, tapi bukan untuk dijadikan kurban, untuk apa? Untuk kalian makan sendiri. Nah, itu anak-anak untuk hewan kurban yang dibolehkan adalah salah satunya sapi, dan yang kedua adalah kambing. Nah, itu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing, jika kalian berkurban kambing, maka itu untuk 1 orang. Kalau sapi itu untuk 7 orang, tapi bukan anaknya sapi. Ada kriterianya juga yang boleh dan tidak boleh untuk dijadikan kurban. Kalau anaknya sapi, apalagi anaknya sapinya baru lahir, jangan dijadikan kurban. Mau dimakan apanya itu? Tidak boleh ya. Sapinya yang sudah mulai besar dan yang sehat, tidak boleh sapi yang cacat.
sapi yang cacat, kambing yang cacat tidak boleh jadikan kurban. Kalau kalian berkurban sapi, maka itu boleh untuk 7 orang. Bisa jadi untuk mama, papa kalian, kakak, adik, atau mbah-mbahnya. Tapi kalau kambing, jangan hanya untuk 1 orang. Kalau di rumah, seumpamanya Karin menyembelih kambing, itu hanya disuruhkan untuk 1 orang saja. Apakah itu untuk Karin atau untuk mamanya, itu hanya untuk 1 orang. Begitu juga Wildan semuanya sama Rafka. Di rumah menyembelih kambing, itu hanya untuk 1 orang. Kalau Briza semuanya menyembelih ayam, berarti itu untuk makan bersama, bukan untuk berkurban. Nah, kira-kira nih dari penjelasan Ustadz yang kayaknya seperti di radio ya suaranya, karena kebiasaan jadinya gitu, makanya kayak di radio. Apakah kira-kira sudah bisa kalian tangkap? Kalau kiranya bisa, maka Ustadz akan kembalikan ke Ustadzah Dina dan Ustadzah Didit untuk selanjutnya kita bermain kuis. Siapkan semangat kalian dan siapkan jawaban kalian nanti, dan semangatnya yang lantangnya suaranya ya. Jangan takut suaranya habis. Kalau habis ini lapar silakan makan lagi di rumahnya. Mumpung kita lagi sekolahnya di rumah ini. Baik, start lanjut ya dengan kuis. Silakan Ustadzah Dina untuk memberikan kuis kepada anak soleh-solehah semua ini. Dari Ustadz akhiri kultum pagi ini di radio SDIT Mata Keraksaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih Ustaz Didin atas waktunya. Masya Allah, ternyata Idul Adha itu banyak sekali kisah yang tersembunyi ya. Karena COVID mungkin ada sebagian yang sholat dan ada sebagian yang tidak sholat. Nah, tapi walaupun itu tidak mengurangi rasa hikmat kita terhadap perayaan Hari Raya Idul Adha. Oke, untuk review pertanyaan. Oh iya, bagus yang sholat. Untuk mereview cerita dari Ustaz Didin tadi, Ustazah Diva memberikan kuis. Pertanyaannya Ustazah akan sebutkan. Bagi yang bisa seperti kesepakatan kita kemarin saat Zoom, yang bisa menjawab boleh nyalakan mic. Setelah selesai menjawab, matikan mic. Paham ya anak ya? Oke, jadi jika mau menjawab boleh buka mic. Jika selesai, matikan kembali agar suaranya tidak menggema dan teman-teman bisa mendengar. Oke, pertanyaan yang pertama. Tanggal berapakah Hari Raya Idul Adha? 20 Oke, 20 Juli. Oke, maaf Ustazah matikan ya. Kalian benar 20 Juli, tapi yang Ustazah maksud adalah tahun Hijriah atau tahun Arabnya. Siapa yang bisa menyebutkan tanggal berapakah Hari Raya Idul Adha? Tanggal berapa? 2021. Belum ada yang benar. Ayo siapa yang benar? Jawabannya berapa? Hah? Berapa? Oke, jawabannya adalah yang tadi jawab ini berarti benar. Tanggal siapa yang menjawab 10 Zulhijjah? Oke, tadi yang jawab 10 Zulhijjah benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sudah matikan dulu mic-nya ya. Matiin Ya.
Pertanyaan kedua. Kalau tadi tanggal berapakah hari raya Idul Adha? Jawabannya 10 Zulhijjah. Yang kedua, ada peristiwa apa ya saat hari raya Idul Adha? Yang bisa boleh nyalakan mic. Ada perayaan, ada peristiwa apa? Kurban. Oke, bagus. Yang jawab kurban benar. Oke, jawabannya kurban. Ya, jawabannya adalah kurban. Pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau cuma jawab kurban, mudah ya. Usadah mau yang lengkap. Siapa yang kurban, siapa yang jadi kurban, siapa yang mengkurban. Silakan yang bisa menjawab. Siapa yang dikurban? Ada peristiwa apa? Benar. Ada sapi dan kambing yang disembelih. Tapi Usadah mau kalian saat tadi Usadidin cerita, kayaknya ada nabi. Ada 2 nabi yang diceritakan Nabi Ismail. Siapa itu ya? Yang diceritakan Sadidin tadi ada 2 nabi. Siapakah yang ada pada peristiwa? Nabi Ibrahim. Oke, Usadah matikan. Bentar ya, Usadah matikan mic. Jadi benar ya. Ada cerita Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, peristiwa itulah disebut dengan peristiwa Idul Kurban atau Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha. Pertanyaan yang ketiga, insya Allah ini yang terakhir ya, karena waktu sudah hampir habis. Bagaimana sikap Nabi Ismail saat Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya? Gimana sikapnya ya Nabi Ismail saat Nabi Ibrahim cerita mau disembelih? Nabi Ismail sebelah. Peduli dia ikhlas. Oh ikhlas, alhamdulillah. Ya benar. Jadi barusan yang jawab ikhlas benar ya. Jadi saat Nabi Ibrahim cerita tentang mimpinya ke Nabi Ismail bahwa Nabi Ismail mau disembelih oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah, Nabi Ismail tidak takut tapi ikhlas. Katanya Nabi Ismail, ya ayah silahkan sembelih aku jika itu adalah perintah dari Allah. Oke, bagus ya. Pertanyaan terakhir sebelum mati. Apa sajakah hewan yang boleh dikurban? Apa saja hewan yang boleh dikurban? Hewan yang boleh dikurban. 1, 2, kambing. 3, unta. 4, apa lagi? Pertanyaannya,